Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film action yang diperankan oleh Ji Chang-wook, berjudul Fabricated City. Cerita akan berfokus pada seorang pria pengangguran bernama Kwon Yo yang dalam kesehariannya, ia habiskan bermain game online di sebuah warnet bersama teman-temannya. Walaupun mereka semua terlihat sangat dekat di game online, ternyata mereka semua belum pernah bertemu satu sama lain. Di dalam game, Kwon Yo mendapat julukan sebagai Dejang, karena ia sangat pro atau GG dalam memainkan sebuah game. Saat tengah asik bermain game, Kwon mendapat telepon dari seorang wanita yang tak dikenal. Ia meminta bantuan mengantarkan HP-nya yang ketinggalan di dalam warnet. Wanita tersebut menjanjikan imbalan uang sebesar 800.000 won kepada Kwon jika ia mau mengantarkan HP tersebut ke rumahnya. Karena posisi Kwon saat ini masih belum bekerja dan ia sangat membutuhkan uang, akhirnya ia bersedia mengantarkan HP tersebut. Sesampai di apartemen wanita itu, Kwon memanggilnya namun karena tidak ada respon dan pintu apartemen tidak dikunci, Kwon langsung masuk ke dalam dan mendapati wanita tersebut sedang mandi. Kemudian wanita itu menyuruh Kwon meletakkan HP-nya di kamar dan mengambil uang imbalan yang dijanjikannya di atas kasur. Saat akan pergi, Kwon sempat mengingatkannya untuk mengunci pintu karena takut akan mengundang bahaya. Keesokan harinya, saat masih tertidur, tiba-tiba saja Kwon ditangkap pihak kepolisian atas tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan pada seorang wanita di bawah umur. Karena kasus tersebut, namanya langsung saja masuk berita utama di Korea, dan orang-orang yang melihat berita itu menjadi sangat marah. Kwon yang merasa tidak melakukan tuduhan itu mencoba menjelaskan kepada polisi bahwa ia difitnah dan itu bukanlah perbuatannya. Namun karena adanya barang bukti yang ditemukan di rumahnya, sebuah pisau yang dipenuhi oleh sidik jari Kwon, dan adanya rekaman CCTV di TKP, polisi tidak mempercayainya. Kemudian datang ibunya Kwon yang tidak mempercayai perbuatan anaknya datang untuk menyewa pengacara bernama Min Cheon Sang untuk membelanya di pengadilan nanti. Di sini pengacara tersebut terlihat sangat sibuk dan kurang memperdulikan ibunya Kwon. Ia menyuruh ibunya Kwon untuk meminta anaknya menyerah saja, karena semua bukti mengarah padanya, dan kalau ia menyerah, setidaknya bisa mendapatkan keringanan hukuman. Di persidangan, Kwon dijatuhi hukuman atas kasus tersebut. Semua bukti yang ditemukan di apartemen tak terbantahkan, dari DNA hingga sidik jarinya Kwon ada di tempat kejadian. Karena tidak terlihat penyesalan diri atas perbuatan tersebut, hakim menghukumnya dengan penjara seumur hidup dan dimasukkan ke penjara level 1 tingkat kriminal. Hari pertamanya di penjara, Kwon langsung mendapat perlakuan tidak menyenangkan sesama napi, karena ia terlihat sangat lugu dan ketakutan. Lalu mereka membawanya ke hadapan ketua geng bernama Ma Dokso. Ia menghina Kwon seorang pemerkaos. Karena tidak terima diperlakukan begitu, Kwon langsung menyerang ketua geng tersebut. Melihat ketua geng mereka diserang, Kwon langsung dikeroyok oleh geng tersebut. Kemudian datang sipir memisahkan mereka. Di sini Madokso menuduh Kwon menyerangnya lebih dulu. Mendengar itu, sipir tersebut langsung memukul Kwon dan membawanya ke sel isolasi. Di hari berikutnya, Kwon yang akan bersih-bersih di penjara, tiba-tiba saja dihampiri kembali oleh geng tersebut dan dibawa menghadap Madokso. Di sini Kwon Yo dianiaya dan dilecehkan oleh geng tersebut, hingga membuatnya frustasi dan hampir melakukan. Untung saja si pria yang mengetahui hal itu segera menghentikannya. Keesokan harinya datang ibu Kwon bersama pengacara Min mengunjunginya. Di sini ibu Kwon melihat anaknya sangat menderita, mencoba menyemangati Kwon kalau ia akan berusaha mengeluarkannya dari penjara ini dan membuktikan semua fitnah yang menimpa anaknya adalah salah. Mendengar perkataan ibunya, Kwon mendapatkan kembali semangat hidup. Walaupun setiap hari dia selalu mendapatkan teror dari Madokso dan gengnya, ia tetap semangat menjalani harinya di penjara. Saat makan siang, ada seorang pria tua menghampiri Kwon dan menasehatinya, yang membuat Kwon Yo kembali bangkit dari keterpurukan untuk membalas dendam kepada orang yang memfitnahnya. Kwon kembali berolahraga hingga menjadi sangat kuat dan tahan pukul dari serangan geng tersebut. Suatu hari, Kwon yang akan kembali dipukuli oleh geng Madokso mencoba melawan geng tersebut menggunakan ketapel. Di sini terjadi kejar-kejaran antara mereka, hingga membuat gengnya kewalahan.
dan berhasil menumbangkan Madokso dengan tendangannya. Kemudian datang sipir menjemput Kwon karena ada yang mengunjunginya, yang ternyata adalah pengacara Min. Pengacara tersebut menjelaskan kepada Kwon kalau ibunya sudah meninggal karena bunuh diri. Di sini ia meminta persetujuan Kwon untuk pemakaman karena tidak ada keluarga yang lain selain Kwon. Dan sepertinya Kwon tidak bisa ikut untuk menghadiri upacara pemakaman karena tidak mendapatkan izin. Mendengar kabar tersebut, Kwon terlihat sangat sedih dan putus asa atas ketidakberuntungan yang menimpanya selama ini. Hingga suatu hari di lapangan terjadi kekacauan. Para napi menyerang sipir dan Madokso berniat membunuh Kwon menggunakan pisau. Namun saat dia akan menusuk Kwon, tiba-tiba saja setelah menumbangkan Madokso, Kwon menikam dirinya sendiri menggunakan pisau. Melihat hal itu, sipir langsung melarikan mereka ke rumah sakit. Di perjalanan, tiba-tiba saja Kwon bangun dan langsung menyerang para sipir hingga terjadi perkelahian antara mereka, hingga membuat mobil tersebut mengalami kecelakaan. Dan di sini terkuak sudah kalau semua ini sudah direncanakan oleh Kwon dan Patua, yang membantunya untuk melarikan diri dan membalaskan dendam kepada orang yang telah memfitnahnya selama ini. Saat Kwon akan pergi dari sana, sipir yang masih sadar dan akan menembak. Namun entah mengapa ia mengurungkan niatnya dan membiarkan Kwon pergi. Karena ia juga tahu kalau Kwon tidak bersalah. Kemudian Kwon melarikan diri ke arah hutan untuk bersembunyi. Keesokan harinya, nama Kwon kembali masuk berita utama karena melarikan diri dan membuat dirinya menjadi DPO. Setelah berlari cukup jauh, Kwon menemukan turis yang sedang membutuhkan bantuan karena mobil mereka mogok. Setelah berhasil memperbaiki mobil tersebut, Kwon mendapatkan tumpangan dari mereka yang membuatnya lolos dari pencarian polisi. Karena membantu turis tersebut, Kwon juga diberikan mobil oleh mereka sebagai ucapan terima kasih. Kemudian Kwon menemui pengacara Min menanyakan alibi yang dikatakan ibunya saat di penjara, yang bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun pengacara tersebut mengatakan kalau itu hanyalah laporan palsu atau sebuah candaan dari seseorang. Di sini pengacara itu memberikan kalung peninggalan ibunya sebelum meninggal. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba saja datang polisi untuk menangkap Kwon. Untung saja ia berhasil melarikan diri dari sana. Singkat waktu, Kwon menemui teman game online-nya di sebuah kafe yang biasa ia panggil Telbo Hyung Nim, yang ternyata adalah perempuan bernama Yewol. Ia memiliki kepribadian introvert dan fobia sosial. Bisa dilihat saat bertemu Kwon, hanya mau berbicara menggunakan telepon. Kemudian diajaklah Kwon ke rumah Yewol. Di sini mereka berdua mulai dekat walaupun hanya berbicara menggunakan telepon. Saat mereka sedang makan kue beras, Kwon menangis teringat akan ibunya. Di sini Yewol mencoba menghibur Kwon dan menyuruhnya berhenti menangis karena Kwon adalah seorang dejang. Dan sebentar lagi teman-teman mereka yang lain akan datang. Beberapa saat kemudian, teman online mereka yang lain datang, yang beranggotakan 3 orang. Ada Demolition, Yongdosa, Yobeng, dan 2 lagi teman mereka tidak hadir, bernama Unpie dan Taepyeong. Setelah berkumpul mendiskusikan hal yang menimpa Kwonyo, mereka bersedia membantu, karena mereka tidak rela dejang mereka difitnah dan dikambing hitamkan oleh seseorang. Setelah Yewol mengumpulkan kasus serupa yang menimpa Kwon dan dianalisa, ia banyak menemukan persamaan pada kasus tersebut. Status tersangka akan diekspos sebelum sidang. Pada umumnya, pelaku kejahatan pasti akan berusaha sebisa mungkin menyembunyikan bukti-bukti. Namun, semua bukti-bukti penting terpampang di luar, seolah-olah ingin ditunjukkan pada orang-orang. Dan yang lebih aneh, dalam kurun waktu kurang 24 jam, tersangka langsung ditahan. Semua CCTV yang berada dalam radius 1 km sudah Yewol jelajahi dan menemukan sebuah mobil truk yang mencurigakan. Dan setelah menyelidiki mobil-mobil lain yang berada di TKP, mereka menemukan lokasinya di tempat mobil rongsokan. Kemudian, Kwon dan Demo pergi ke alamat tersebut untuk menyelidiki kasus ini. Sesampai di sana, mereka menemukan mobil yang mencurigakan. Kwon mengikuti mobil tersebut, sementara Demo menunggu di sana untuk mencari barang bukti. Setelah mengikuti mobil tersebut, Kwon menemukan mereka sedang membuat TKP di sebuah rumah, seolah-olah sedang terjadi pembunuhan.
Setelah merekam kejadian tersebut, Kwon mendapat kabar bahwa mobil tadi kembali ke tempat mobil ronsokan, sambil membawa sebuah kotak musik berwarna putih dan dimasukkan ke dalam truk. Mendengar itu, Kwon menyuruh Demo mengikuti mobil tersebut, sementara ia akan menyusul. Di lain tempat, Yobe dan Hyundosa masuk ke dalam gedung tersebut untuk memasukkan sebuah alat agar bisa meretas semua CCTV dan komputer mereka. Setelah berhasil menyambungkan server masternya, Yewol menyuruh Kwon masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian, Kwon menemukan sebuah kotak putih yang ternyata barang yang mereka antarkan adalah mayat seorang artis terkenal. Beberapa saat kemudian datang mereka yang sedang membuat TKP pembunuhan artis tersebut untuk menjebak seseorang, sama seperti yang mereka lakukan pada Kwon. Dan di sini terkuak sudah dalang dari semua kasus yang menimpa Kwon selama ini adalah pengacara Min, yang berpura-pura lugu dan baik, ternyata seorang psikopat yang mengerikan. Di sini ia sedang menyiapkan korban selanjutnya yang akan ia kambing hitamkan untuk menjadi tersangka kasus pembunuhan artis tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan seorang wanita yang menelpon dan menjebak Kwon saat di warnet. Setelah melidiki orang tersebut, Yewol akhirnya menemukan alamat wanita itu. Kemudian Kwon mengikuti wanita tersebut dan hendak menangkapnya. Namun, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyelamatkannya. Kemudian Kwon mencoba mengejar wanita tersebut. Namun, polisi yang mengetahui Kwon buron juga mengikutinya. Di sini terjadi kejar-kejaran antara mereka. Hingga di perjalanan mobil Kwon mengalami macet dan tiba-tiba saja Madokso memukul Kwon sampai pingsan dan membawanya ke dalam sebuah gudang. Setelah memukulinya, Madokso menembaknya menggunakan ketapel yang digunakan Kwon saat di penjara. Saat mereka akan membunuh Kwon, tiba-tiba saja datang polisi mengepung tempat tersebut. Di sini Yewol berhasil mengoceh polisi agar masuk ke dalam gudang tersebut. Untung saja Kwon berhasil melarikan diri dari sana dan diselamatkan oleh Yewol. Di sini kembali terjadi kejar-kejaran antara Kwon dan Madokso hingga akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari sana. Di perjalanan, Yewol menemukan sebuah alat pelacak yang disembunyikan di kalung ibu Kwon. Dan ternyata saat pengacara Min memberikan kalung kepada Kwon, alat tersebut sudah terpasang. Singkat waktu, Kwon dan teman-temannya menyelidiki kantor pengacara Min menggunakan drone dan menemukan sebuah teknologi canggih yang terpasang di kantor tersebut. Kemudian Yewol mencoba meretas komputer tersebut untuk mencuri data dari sana, namun keamanannya sangat ketat dan tidak bisa ditembus. Kemudian Kwon merencanakan sesuatu, mereka menghancurkan TKP yang dibuat oleh Min untuk menjebak seseorang yang membunuh artis tersebut dan mengganti semua foto di sana menjadi foto Min. Min yang mengetahui hal itu sangat marah dan segera membereskan tempat tersebut untuk membuat TKP yang baru yang akan mereka gunakan untuk menjebak seseorang wanita bernama Hyunjong. Di sini terpaksa mereka kembali mengambil DNA dan sidik jari Hyunjong. Namun, Kwon dan teman-temannya kembali mengacaukan rencana Min dan timnya yang akan membuat TKP yang baru untuk menutupi perbuatan seorang wanita yang membunuh artis tersebut. Di sini, Kwon dan teman-temannya juga meneror tim Min yang membantunya melakukan kejahatan, hingga membuat mereka semua ketakutan dan gagal menjalankan rencana mereka. Kemudian mereka berhasil membuat wanita yang membunuh artis tersebut ditangkap polisi. Beberapa saat kemudian, Kwon datang dan langsung memukuli Min dengan brutal, hingga membuatnya hampir pingsan. Kemudian Kwon mencari barang bukti yang digunakan Min untuk menjebaknya hingga membuatnya masuk ke dalam penjara. Setelah menemukan video tersebut, Kwon menemukan sebuah fakta kalau selama ini hidupnya telah diawasi dan ternyata ibu Kwon selama ini bukan bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Min. Saat akan membunuh Min, ada yang menelpon Kwon, ternyata teman-temannya sudah ditahan oleh geng Madokso. Jika dalam waktu 15 menit tidak ada kabar dari Min, mereka akan membunuh teman-teman Kwon. Di sini Kwon terpaksa melepaskan Min dan langsung pergi untuk menyelamatkan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, mereka yang akan membunuh teman-temannya Kwon tiba-tiba saja. Kwon datang langsung mematikan lampu dan menyerang mereka semua, hingga terjadilah pertempuran antara mereka. Kemudian Kwon dan teman-temannya langsung melarikan diri dari sana, dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka semua,
hingga memasuki sebuah gang kecil yang membuat mobil Madokso dan gengnya terjebak di sana. Beberapa saat kemudian, tim Min dan Madokso kembali mengejar mobil Kwon. Di sini kembali terjadi kejar-kejaran antara mereka. Min mengendalikan mobil orang yang berada di sana dari jarak jauh untuk menabrak Kwon. Dan tiba-tiba saja, untung saja Kwon berhasil menghindar dari tabrakan tersebut. Setelah lolos dari kejaran mereka, datang polisi yang akan menangkap Kwon. Karena polisi tersebut sangat banyak, Kwon terpaksa putar arah untuk melarikan diri. Namun saat mereka sudah cukup jauh dari kejaran polisi tersebut, datang kembali Madokso yang menembaki mobil mereka. Di lain tempat, Min menyiarkan sebuah berita untuk menjebak Kwon dan teman-temannya, membuat mereka semua menjadi buronan. Di sini, polisi semakin banyak yang mengejar mereka semua. Kembali pada Kwon dan teman-temannya, setelah berhasil lolos dari sana, mereka semua berpisah dan membagi tugas masing-masing untuk menghadapi serangan dari Min dan Madokso. Sementara Kwon memancing mereka mengikutinya. Setelah persiapan selesai, Kwon dan timnya meluncurkan serangan balasan kepada mereka. Namun, saat demo ingin menembak mobil tersebut, terjadi sedikit kesalahan. Ia tak sengaja mengenai mobil Kwon. Untung saja Kwon berhasil lolos. Dan setelah meluncurkan serangan berikutnya, mereka berhasil membuat kelompok Min kewalahan. Kembali pada Yewol, Madokso kembali menculiknya dan teman-teman Kwon yang lain sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Sekarang tersisa Kwon seorang diri yang sedang mengejar Madokso untuk menyelamatkan Yewol. Di sini kembali terjadi kejar-kejaran antara mereka dan tiba-tiba saja, setelah menyelamatkan Yewol, Kwon menurunkannya di gedung tersebut untuk melanjutkan rencana mereka selanjutnya. Sementara itu, Kwon menuju ke arah stasiun TV diikuti oleh pihak kepolisian yang telah mengepung tempat tersebut, dan akhirnya ia menyerahkan diri. Di lain tempat, Min kegirangan saat melihat Kwon menyerahkan diri, namun tiba-tiba saja komputernya menjadi error yang ternyata itu adalah ulah Yewol yang telah berhasil meretas komputer tersebut. Setelah berhasil mendapatkan data tersebut, teman-teman Kwon langsung menyiarkan semua bukti-bukti yang memfitnah Kwon, yang ternyata mereka gunakan untuk menutupi kejahatan seseorang. Mereka juga menyiarkan orang-orang yang dikambing hitamkan oleh Min, dan semua bukti yang pihak kepolisian temukan sudah direkayasa oleh Min, membuat banyak orang tidak bersalah masuk penjara oleh perbuatannya. Setelah berhasil membersihkan nama Kwon dan orang-orang yang tidak bersalah, akhirnya Kwon dibebaskan atas kasus tersebut. Dan orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban Min, akhirnya juga kembali bersih namanya. Saat akan melarikan diri, Min menemukan mobilnya telah dipreteli oleh teman-temannya Kwon. Akhirnya, ia ditangkap oleh pihak kepolisian dan dimasukkan ke dalam penjara bersama Madokso. Film ditutup dengan berkumpulnya teman-teman Kwon yang membuatnya merasa memiliki keluarga yang baru dan membuatnya kembali bahagia.